Jadi tadi kita ganti ya Xmax, dimana sudah diganti Xmax berarti kita akan mendapatkan Hmax. Tinggal dimasukkan ke rumusan ini Xmax-nya dan Q0-nya hasilnya, maksudnya X-nya ini nilainya adalah menggunakan X Hmax, kemudian Q0 menggunakan Q0 ini. Dimasukkan nilainya, kemudian didapatkan nilai 423,74. Ini masih H kuadrat. Jadi kalau kita ingin mencari Hmax, berarti kita masih perlu mengakarkannya lagi. Setelah diakarkan, hasilnya adalah 20,58 meter. Jadi perkiraan ketinggian muka air tanah pada daerah tersebut tertinggi adalah sekitar 20,58 dan jaraknya adalah 806,5 dari titik 0 sungai A. Jadi kalau seperti kondisi ini, dimana kalau seandainya kita membangun rumah, ingin membuat sumur dangkal, kemungkinan kita bisa memanfaatkan kondisi ini, dimana airnya tertinggi di daerah di sini ya. Atau seandainya kita membangun rumah di sini, di area ini, maka tidak akan menggali lebih dalam. Tetapi kondisi tertentu kalau pada musim kering, kalau kedalamannya kurang, maka ini juga berpotensi penurunan air tanahnya juga, sehingga perlu penggalian lagi. Jadi kita harus cermat-cermat untuk melakukan suatu penggalian sumurnya. Jadi itu adalah secara aquifer yang diletakkan di antara diapit dua sungai. Kemudian kita akan mempelajari lagi bagaimana tentang aliran air tunak atau aquifer nirtekan yang kita akan membuat sumur. Jadi yang tadi hanya melihat kira-kira ketinggian muka air tanahnya berapa, sekarang kita akan mencari atau bagaimana cara membuat sumur. Dan seandainya kita membuat sumur, kemudian kita pompa, ketinggian muka air tanahnya itu seberapa. Karena kan seandainya kita lihat ya, muka air tanah yang asli itu adalah serata ini. Tapi ketika sudah digali, maka yang awalnya tadi mengisi pori-porinya sekarang lebih besar. Nah, kemungkinan akan terjadi suatu penurunan. Kemudian ada lagi, kita pompa, kita sedot, kemungkinan airnya juga akan mengalami penurunan, dan air tanah yang di sekitarnya juga akan mengalami penurunan. Nah, ini penurunan ini biasanya disebut dengan drawdown, atau ya garis menurun lah secara imajiner ya, tapi aslinya juga kemungkinan bisa seperti ini. Jadi ini beberapa rumusan yang digunakan untuk menghitung kira-kira berapa kedalaman atau ketinggian elevasi muka air tanah pada suatu sumur ketika kita memompanya, dan juga kita bisa memperkirakan pada sumur-sumur tetangga. Jadi ada beberapa sumur juga bisa kita hitung. Ini rumusan-rumusan yang bisa digunakan. Nah, ini jadi ada sumur tunggal dan sumur majemuk. Jadi ada beberapa sumur ya. Jadi penurunan muka air akibat pompa dari N sumur merupakan jumlah penurunan masing-masing sumur. Jadi nanti berapa sumurnya bisa diperkirakan penurunannya. Kita langsung saja melihat contoh soal. Jadi ada sebuah sumur nirtekan tunak, di mana dia tunak itu artinya stabil ya. Tidak ada kecepatan yang dia fluktuasi, tapi dia tetap konstan terus. Jadi sumur A mempunyai jari-jari 0,25 meter, menembus suatu aquifer seragam nirtekan dan mencapai lapisan kedap air kadar data 30 meter di bawah elevasi muka air tanah. Setelah diadakan pemompaan debit konstan 1 meter kubik per detik, ternyata penurunan elevasi muka air tanah dalam keadaan tunak pada sumur-sumur yang berjarak 20-50 meter dari sumur A masing-masing adalah 3 meter dan 2 meter. Pertanyaan adalah, hitunglah nilai konduktivitas hidrolis dari aquifer tersebut. Nah, ini contoh penggambarannya, di mana kita membuat sumur. Ini seandainya kita sumur baru, padahal sebelah-sebelahnya sudah ada sumur ya.
Jadi kira-kira kita sedot ini ketika pompanya kita gunakan hanya satu. Seandainya sumur-sumur yang lainnya sementara belum dipakai. Nah, kita akan memakai sumur yang sebelah sini. Kita sebut sumur A. Di sumur 1, sumur 2. Nah, di sini kita melakukan pemompaan sebesar 1 meter kubik per detik. Apa yang akan terjadi yaitu adalah penurunan muka air tanahnya. Nah, pada sumur ini mengalami penurunan. Nah, dia juga akan berakibat pada penurunan muka air tanah pada sumur-sumur di sebelahnya. Bisa dilihat ada jarak R1 adalah jarak dari H1 ke H kita sebut dengan HW lah ya, HA. Kemudian juga ada H2 sampai dengan HA itu R2 dan seterusnya. Kemudian ada tinggi muka air tanah 30 atau H0 dan ketinggian. Nah, ya nanti kita akan mencari K-nya dulu untuk soal ini. Baik, kita coba langsung. Jadi untuk pengerjaannya kita menggunakan rumusan ini. Tinggal masukkan saja, kita langsung dicari yang diketahui apa saja. Nanti ada RW, kemudian ada RW itu apa, nanti dia adalah RW ini adalah diameternya. Maaf, RW adalah jari-jari dari sumurnya. Jari-jari dari sumur, kemudian kalau diameter berarti 2 kalinya ya. Ya. Kemudian R1 jaraknya antara sumur kita dengan sumur 1, kemudian 50 adalah sumur kita dengan di sumur 2. Kemudian ada S1 di mana dia adalah jarak antara muka air tanah semula dengan ketinggian kedalaman sumurnya. Ini S1 pada sumur 1, S2 sumur 2. Langsung saja diaplikasikan, yaitu dihitung H1 sama dengan H0 min S1. Nilainya sekian, tinggal kita masukkan. Bagaimana kita mencari nilai konduktivitas hidrolisnya? Rumusnya seperti ini. Tinggal masukkan, tadi debitnya 1 meter kubik per detik dibagi dengan V, dikalikan ln 50 dikurangi ln 20 dibagi 28 kuadrat dikurangi 27 kuadrat juga. Hasilnya sekian. Jadi nilai konduktivitas pada sumur ini adalah nilai konduktivitas hidrolis pada permukaan tanah ini atau tanah pada aquifer ini adalah 0,05303 meter per detik, atau bisa kita sederhanakan lagi yaitu 458,18 meter per hari. Baik, penjelasannya cukup sekian. Silahkan cek di e-learning karena ada tugas individu nanti dikerjakan pada folio bergaris dengan pulpen biru dan dikumpulkan pada format PDF di e-learning. Saya hanya menerima laporan pekerjaannya pada e-learning saja ya. Baik, untuk hari ini saya sekiankan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.